Salah satu tantangan kepemimpinan dewasa ini adalah kepelayanan. Banyak pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bos. Mereka suka mengontrol, mengeksploitasi, dan mendominasi orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Bila kepemimpinan bergaya bos ini ada di gereja, maka saya percaya gereja ini tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Gereja yang ingin bertumbuh dan berkembang secara transformatif harus memiliki seorang pemimpin yang seperti Yesus, yaitu seorang pemimpin yang memiliki hati sebagai seorang pelayan. Yesus mengajarkan satu hal penting yang sebelumnya tidak pernah ada di dalam kepemimpinan kontemporer, yaitu kepemimpinan yang melayani, servanthood leadership. Jiwa dari kepemimpinan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah melayani. Kalau akhir-akhir ini banyak teori kepemimpinan yang melayani telah dikembangkan dan populer di mana-mana, sebetulnya ide itu digali dari satu sumber, yaitu kepemimpinan yang Yesus ajarkan. Charles Swindoll dalam bukunya Improving Yourself, The Art of Unselfish Living menuliskan bahwa Yesus datang untuk melayani dan memberi. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Tuhan juga mengendaki hal yang sama atas diri kita. Setelah kita ditebus, Tuhan berkehendak untuk mengembangkan sikap melayani dan memberi di dalam diri kita, sama seperti Kristus sendiri. Saya bacakan Matius 20 ayat yang ke-25. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini ciri kepemimpinan dunia. Kepemimpinan dunia memiliki ciri otoriter. Lebih banyak memerintah daripada melayani, menempatkan diri di atas yang lain, tidak mau merendahkan diri di hadapan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya, dan memanfaatkan sistem, memanfaatkan posisinya, memanfaatkan jabatannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Orang-orang ini tidak mempunyai kasih. Mereka melakukan tugasnya karena motivasi yang lain. Sebagai pembanding saya bacakan Markus 10 ayat yang ke-43 dan ke-44. Begini firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di ayat ini Yesus mengajarkan bahwa langkah pertama untuk menjadi besar atau memimpin adalah belajar memposisikan diri sebagai hamba, memposisikan diri di tempat yang paling rendah, sebagai kacung, sebagai jongos, sebagai babu dalam bahasa modern saat ini. Saya percaya siapapun ingin menjadi besar. Pertanyaannya, apakah Anda mau di posisi yang paling rendah? Apakah Anda mau menjadi pelayan? Karena pada dasarnya setiap orang lebih senang dilayani daripada melayani. Setiap orang lebih senang dihormati daripada menghormati. Setiap orang lebih suka ditinggikan daripada direndahkan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Pemimpin yang berhati hamba adalah pemimpin yang bisa
menghormati orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin yang berhati hamba, dia akan rela untuk melayani orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin berhati hamba, dia mengasihi orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin berhati hamba tidak akan menuntut. Pemimpin yang berhati hamba akan dengan senang hati memberi buat orang-orang yang dipimpinnya, baik memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya, memberikan telinganya, bahkan memberikan materi buat orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin seperti itulah yang akan menjadi pemimpin yang besar. Pemimpin seperti itulah yang akan mempunyai pengaruh dengan dampak yang besar. Tuhan Yesus memberkati.